Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji UKIN PPG dalam jabatan kategori 2 Universitas Mataram. Perkenalkan, nama saya Indriani. Saya guru bahasa Indonesia di SMP Negeri 1 Aikmel, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 di Universitas Mataram. Pada kesempatan ini, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka memenuhi persyaratan ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 di Universitas Mataram. Adapun materi yang akan saya belajarkan adalah menulis teks pidato persuasif dengan model problem based learning. Berikut video pembelajaran saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk kembali. Bagaimana kabar kalian anak-anakku? Baik, Guru. Ya, alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas kita, salah satunya mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini. Baik anak-anakku, sebagaimana biasanya sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Guru minta ketua kelas maju pimpin doa. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai. Baik anak-anakku, selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa untuk menumbuhkan rasa nasionalisme anak-anakku. Guru minta semua berdiri. Ya, silakan duduk kembali. Selanjutnya, Bu Guru absen terlebih dahulu. Ali Muaz? Angga Surya? Sakit ya. Ayu Anissa? Baik Naning? Faiz Arfan? Fatih Albani? Hamna Rusda? Sakit ya. Iman Setiawan? Lalu Abdul Latif, M. Muhairil, M. Nandi, Meli Yunanti, Muhammad Julian, Nuriza Dinda, Nurul Hafiza, Ferdi Saputra, Diki Sultan, Sakia Rozwani, Siti Nur Pratiwi, Tuti Alawiyah, Uhuwa Tika Zahabi, Ikaya Fatin. Baik anak-anakku, kita doakan teman-teman kalian yang sedang sakit, mudah-mudahan segera diberikan kesembuhan dan kesehatan oleh Allah, sehingga bisa bergabung kembali bersama kita untuk mengikuti kegiatan pembelajaran pada pertemuan berikutnya. Nah, pesan Bu Guru kepada anak-anakku, jadi anak-anakku tingkatkan kedisiplinan belajar kalian, jangan sering tidak masuk sekolah ya, jangan sering izin apalagi alfa, karena nanti akan berdampak pada hasil belajar anak-anakku. Baik, anak-anakku perhatikan,
pertemuan sebelumnya itu kita sudah mempelajari materi tentang struktur dan kaidah kebahasaan teks pidato persuasif. Hari ini kita akan belajar menulis teks pidato persuasif. Nah, sekarang Bu Guru ingin tahu apakah ada di antara anak-anakku yang masih ingat materi pembelajaran kita sebelumnya? Siapa yang masih ingat apa saja struktur teks pidato persuasif? Ya, Pati? 1. Pendahuluan, 2. Isi, 3. Penutup. Ya, betul sekali ya. Jadi struktur teks pidato persuasif ada 3 ya. Yang pertama itu pendahuluan, yang kedua isi, yang ketiga penutup. Nah, kemudian Bu Guru ingin ada di antara anak-anakku yang menjelaskan apa saja yang harus kita sampaikan pada bagian struktur pendahuluan. Ya, Riki? Struktur pendahuluan pidato berisi dalam pembuka, ucapan syukur, ucapan hormat, dan penyampaian tema pidato. Ya, betul sekali ya. Nah, anakku harus ingat bahwa dalam struktur pendahuluan pidato itu berisi pertama salam pembuka, kemudian ucapan syukur, sapaan hormat, kemudian penyampaian tema pidato secara umum. Nah, sekarang siapa yang bisa menjelaskan apa saja yang harus ada pada bagian struktur penutup? Meli? Struktur penutup berisi simpulan isi pidato, ucapan terima kasih, permohonan maaf, dan salam penutup. Ya, betul sekali ya. Nah, selanjutnya, adakah yang masih ingat apa saja kaidah-kaidah kebahasaan teks pidato persuasif? Oh, Nurul, silakan. Kaidah kebahasaan teks pidato antara lain: 1. Penggunaan kata sapaan, 2. Penggunaan kalimat persuasif, 3. Penggunaan istilah atau kosakata yang umum, 4. Penggunaan konjungsi atau kata penghubung. Ya, betul sekali. Alhamdulillah, ternyata anakku masih ingat materi pembelajaran kita sebelumnya. Jadi anakku jangan sampai lupa ya, harus selalu diingat. Karena materi pembelajaran sebelumnya itu akan berkaitan dengan materi yang kita pelajari hari ini dan materi yang akan kita pelajari pada pertemuan berikutnya ya, jangan sampai lupa. Hari ini kita akan belajar menulis teks pidato berdasarkan struktur dan kaidah kebahasaan yang pernah kita pelajari pada pertemuan terdahulu. Nah, sekarang anak-anakku, Bu Guru harapkan kalian sungguh-sungguh belajar hari ini dan tetap semangat sampai pembelajaran berakhir nanti. Nah, untuk membangkitkan semangat anak-anakku, kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Ya, anak-anakku harus semangat sampai akhir pembelajaran nanti. Baik, sekarang Bu Guru akan menjelaskan kompetensi dasar dan indikator yang harus kita kuasai pada pembelajaran hari ini. Silakan diperhatikan. Kompetensi dasarnya adalah menuangkan ide, gagasan, pikiran, arahan atau pesan dalam pidato secara lisan atau tulis dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaan. Kemudian indikatornya ada 3. Yang pertama, menentukan tema pidato berdasarkan permasalahan faktual. Yang kedua, mendata pokok-pokok isi pidato berdasarkan tema yang sudah ditentukan. Yang ketiga, menyusun teks pidato persuasif dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaan. Selanjutnya, tujuan pembelajaran kita. Ya, tujuan pembelajaran kita adalah nanti melalui kegiatan diskusi kelompok, anak-anakku diharapkan mampu menentukan tema, kemudian mendata pokok-pokok isi pidato sesuai tema yang dipilih, dan terakhir menyusun teks pidato persuasif berdasarkan struktur dan kaidah kebahasaan dengan tepat. Baik, selanjutnya Bu Guru akan menjelaskan alur kegiatan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, kita akan mengamati beberapa tayangan gambar lingkungan hidup dan kondisi sosial. Kemudian yang kedua, kita akan mendiskusikan permasalahan faktual yang bisa kita angkat menjadi tema pidato. Berikutnya kita akan mendiskusikan langkah-langkah menyusun teks pidato. Selanjutnya nanti anak-anakku akan membentuk kelompok belajar. Anak-anakku nanti akan Bu Guru bagikan LKPD-nya dan kalian akan mengisi LKPD tersebut bersama anggota kelompoknya. Kegiatan berikutnya, anak-anakku akan saling bertukar LKPD untuk diberikan masukan dan tanggapan oleh temannya. Dan terakhir kita akan mengedit LKPD berdasarkan masukan dari kelompok lain. Paham anak-anakku semua? Paham, Bu. Baik, sekarang kita mulai dengan alur kegiatan yang pertama. Kita akan mengamati beberapa tayangan gambar lingkungan hidup dan kondisi sosial. Silakan anak-anakku perhatikan. Ya, ini gambar yang pertama. Ya, kira-kira permasalahan apa yang tampak pada gambar ini? Ya, Patin? Lingkungan sekolah yang kotor. Ya, betul sekali ya. Pada gambar ini tampak permasalahan mengenai lingkungan sekolah yang kotor. Kita bisa melihat banyak sekali tumpukan sampah di belakang ruang
kelas. Kira-kira apa penyebab permasalahan ini terjadi? Ya, Pak Tin? Karena siswa membuang sampah sembarangan. Ya, betul sekali ya. Kebersihan lingkungan sekolahnya sangat kotor karena siswa dan warga sekolah itu tidak bisa menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Nah, para siswa selalu membuang sampah sembarangan. Jangan sampai ini anak-anakku lakukan ya. Nah, kira-kira anak-anakku, apakah ini permasalahan ini bisa kita angkat menjadi tema pidato? Ya, sangat bisa ya. Anak-anakku nanti bisa mengangkat tema kebersihan lingkungan sekolah dalam tema pidato persuasifnya. Kita lanjut, perhatikan. Gambar yang kedua. Kira-kira permasalahan apa yang tampak pada gambar kedua ini? Ya, Siti? Pengedar narkoba ditangkap polisi. Ya, betul sekali ya. Jadi banyak sekali para pengedar narkoba ditangkap oleh aparat kepolisian. Hal ini menunjukkan bahwa pengedaran narkoba masih merajalela di negara kita. Ya, jadi anak-anakku, permasalahan ini bisa anak-anakku angkat menjadi tema dalam teks pidato persuasifnya. Anak-anakku nanti bisa menjelaskan, bisa mengajak dan mempengaruhi orang supaya menghindari pemakaian narkoba. Ya, anak-anakku harus bisa mengajak dan mempengaruhi orang untuk menghindari hal-hal yang negatif yang bisa merugikan diri kita sendiri dan orang lain. Baik, kita lanjut. Ini gambar yang ketiga. Silakan diperhatikan. Kira-kira permasalahan apa yang tampak pada gambar ini? Ya, Uja? Perundungan atau pembulian. Ya, perundungan atau bullying di kalangan pelajar atau siswa. Jadi anak-anakku, ini juga bisa kita angkat menjadi tema pidato kita. Nanti anak-anakku ajak dan pengaruhi orang lain dalam teks pidato persuasifnya supaya tidak melakukan perundungan atau bullying. Karena hal ini sangat tidak diperbolehkan. Ya, paham anak-anakku semua? Baik. Nah, sekarang selain permasalahan yang ada pada gambar tadi, kita juga bisa mengangkat tema dari permasalahan faktual yang sedang viral di media sosial. Nah, sekarang kira-kira apa saja permasalahan faktual yang sedang viral di media sosial? Ya, Latif? Kerusuhan di Stadion Kanjuruhan. Ya, betul sekali ya. Kerusuhan di Stadion Kanjuruhan. Apalagi? Pijang? Perjudian online. Perjudian online, bagus. Apalagi? Ya, Ferdi? Banjir di Kalimantan. Apalagi? Ya, Julian? Gempa Cianjur. Nah, permasalahan yang sedang viral di media sosial itu juga bisa anak-anakku angkat dalam teks pidato persuasifnya. Ya, kita bisa mengangkat tema dari segala permasalahan faktual yang terjadi, baik itu di lingkungan sekitar kita maupun yang sedang viral di media sosial. Nah, sekarang Bu Guru agak mau tanya pada anak-anakku semua, apakah kalian pernah mendengar orang berpidato? Siapa yang kalian dengar berpidato? Ya, siapa lagi? Betul ya. Hampir setiap hari anak-anakku mendengarkan Bapak dan Ibu guru berpidato. Bapak kepala sekolah. Setiap hari ya, sebelum kita masuk kelas biasanya anak-anakku mendengarkan Bapak dan Ibu guru berpidato. Nah, sekarang Bu Guru ingin ada yang menjelaskan permasalahan apa saja yang sering Bapak dan Ibu guru sampaikan ketika beliau berpidato. Ada yang bisa menjelaskan? Ya, Nuriza? Ya. Ya, betul sekali ya. Jadi ketika Bapak dan Ibu guru berpidato, biasanya mereka menyampaikan tema tentang hal-hal yang terkait dengan pembelajaran. Misalnya, kedisiplinan belajar, kebersihan lingkungan sekolah, persiapan semester, dan pengembangan diri anak-anakku dalam mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Ya, jadi anak-anakku juga bisa mengangkat tema tersebut ya. Nanti ketika kita menulis pidato, silahkan pilih tema mana yang akan kalian tuangkan dalam teks pidato persuasifnya. Bisa anak-anakku mengambil tema dari lingkungan sekolah kita, bisa juga mengambil tema dari tampilan gambar tadi, bisa juga memilih tema tentang permasalahan faktual yang sedang viral di media sosial. Paham anak-anakku semua? Paham, Guru. Baik, sampai di sini kita mendiskusikan tema teks pidato persuasif. Selanjutnya Bu Guru akan menjelaskan langkah-langkah kita menulis teks pidato. Apa saja langkah-langkahnya? Perhatikan. Yang pertama, kita menentukan tema. Yang kedua, menentukan pokok-pokok isi pidato. Yang ketiga, menyusun kerangka pidato. Kemudian yang keempat, mengembangkan kerangka menjadi teks pidato itu. Baik, kita mulai dari langkah yang pertama. Bu Guru minta Meli baca. Tema pidato merupakan ide pokok atau pokok pikiran yang menjadi dasar dalam penulis teks pidato. Tema pidato bisa diangkat dari permasalahan faktual yang terjadi di lingkungan sekitar. Contoh tema pidato: kebersihan
Ya, itu ya langkah yang pertama, kita menentukan tema. Temanya bisa anak-anakku ambil dari permasalahan faktual yang terjadi di lingkungan sekitar kita. Baik, langkah berikutnya, yang kedua, menentukan pokok-pokok isi pidato. Fatih baca. Pokok-pokok isi pidato. 1. Kedisiplinan merupakan salah satu kunci keberhasilan dan kesuksesan. Jika kita ingin sukses, maka kita harus belajar menggunakan waktu sebaik mungkin sejak usia sekolah dasar. 2. Sebagai seorang pelajar, kita harus bisa mengatur waktu untuk belajar, mengerjakan tugas tepat waktu, membantu orang tua, dan membagi waktu bermain seperlunya. Ya, ini langkah yang kedua ya. Kita harus bisa menentukan pokok-pokok isi pidato. Pokok-pokok isi pidato harus sesuai dengan tema. Tidak boleh menyimpang dari tema. Kalau temanya tentang kedisiplinan belajar, maka anakku harus bisa menjelaskan apa saja yang terkait dengan kedisiplinan belajar. Langkah berikutnya, perhatikan nomor 3. Guru minta Tika baca. Menyusun kerangka berdasarkan struktur teks pidato antara lain. Pertama, pendahuluan berisi salam pembuka, ucapan syukur, sapaan hormat, dan penyampaian tema pidato. Kedua, isi pidato berupa pokok-pokok pidato berdasarkan tema yang sudah ditentukan. Ketiga, penutup berisi simpulan isi pidato, ucapan terima kasih, permohonan maaf, dan salam penutup. Ya, yang ketiga langkah kita adalah menyusun kerangka pidato ya berdasarkan struktur yang sudah kita pahami. Baik, berikutnya. Ya, mengembangkan kerangka menjadi teks pidato utuh dengan memperhatikan kaidah kebahasaan. Ini pemaparan isi pidato ya pada tahap pendahuluan. Guru minta Fatin baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, rekan-rekan tenaga kependidikan, serta para siswa yang Bapak cintai. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia yang Dia berikan. Kita bisa berkumpul di pagi hari yang cerah ini. Pada kesempatan ini, Bapak akan menyampaikan pidato tentang pentingnya kedisiplinan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di sekolah untuk dijadikan renungan bagi anak-anakku semua. Ya, ini cara kita mengembangkan kerangka pidato pada tahap pendahuluan. Setelah pendahuluan baru kita masuk isi. Perhatikan, ini contohnya. Jadi kalau temanya tentang kedisiplinan, maka isinya juga yang kita paparkan adalah mengenai kedisiplinan. Ya, ini juga masih terkait isi pidato. Dan terakhir ini merupakan ya, penutup pidato ya. Jadi anak-anakku ada 4 langkah kita dalam menulis teks pidato persuasif. Yang pertama, anak-anakku harus bisa menentukan tema. Yang kedua, anak-anakku harus bisa mendata pokok-pokok isi pidato sesuai dengan tema yang sudah dipilih. Yang ketiga, kita harus bisa membuat kerangka pidato. Dan yang keempat, kita bisa mengembangkan kerangka pidato ya berdasarkan struktur dan kaidah kebahasaan. Baik, sampai di sini penjelasan Bu Guru. Ada yang mau bertanya? Ya, Ayu. Ya, bagus. Pertanyaan yang bagus dari Ayu. Apa perbedaan tema dengan judul? Ya, silakan diperhatikan anak-anakku. Jadi Bu Guru akan menjelaskan perbedaan tema dengan judul. Banyak orang menyamakan keduanya, padahal tema dan judul itu berbeda. Sekarang Bu Guru akan jelaskan. Tema merupakan ide pokok atau pokok pikiran yang mendasari kita untuk menulis sebuah teks. Jadi tema harus kita tentukan sebelum kita menulis teks. Berbeda dengan judul. Kalau judul bisa kita buat setelah teks kita jadi. Ya, karena judul merupakan pemberian nama pada sebuah teks. Judul itu harus mewakili keseluruhan isi teks kita. Nah, apakah boleh judul sama dengan tema? Boleh, jika temanya sudah spesifik. Misalnya anak-anakku mengangkat tema tentang menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Maka judulnya boleh sama. Judulnya boleh menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Tetapi jika temanya masih sangat umum, anak-anakku bisa membuat judul yang lebih spesifik. Misal temanya tentang narkoba, masih umum. Anak-anakku bisa membuat judul yang lebih spesifik. Misalnya, bahaya narkoba di kalangan remaja, ya, atau penggunaan narkoba di kalangan terpelajar. Jadi kita harus bisa membuat judul yang lebih spesifik dari tema. Berikutnya, yang paling penting adalah anak-anakku bisa membuat judul yang lebih menarik dari tema. Harus menarik judulnya, supaya orang tertarik membaca teks pidato yang kita buat. Misal anak-anakku mengambil tema kerusuhan di Kanjuruhan. Anak-anakku bisa membuat judul yang lebih menarik. Misal, stadion maut membahayakan integritas bangsa. Atau, tragedi berdarah di lapangan sepak bola Indonesia. Itu judulnya lebih menarik dari tema. Jadi anak-anakku sekali lagi harus diingat, tema harus kita tentukan sebelum kita menulis teks.
Karena tema merupakan ide pokok atau pokok pikiran yang mendasari kita untuk membuat sebuah teks. Sedangkan judul itu bisa kita buat setelah teks kita jadi. Karena judul merupakan pemberian nama pada sebuah teks. Paham anak-anakku? Baik, ada yang mau ditanyakan lagi? Baik, kalau tidak ada, sekarang kita bagi kelompoknya. Silakan anak-anakku bergabung dengan anggota kelompoknya. Satu kelompok terdiri dari 4 orang, ada juga yang 5 orang. Kalau sudah dibagi kelompoknya, silakan masing-masing kelompok mengambil LKPD yang sudah Bu Guru siapkan. Pak Is. Ya, Tuti. Latif, ambil satu LKPD-nya. Riki. Patih. Satu kelompok, satu LKPD ya. Ya, silakan anak-anakku diskusikan ya LKPD-nya. Jadi dalam LKPD tersebut pertama anak-anakku menentukan tema, diskusikan tema apa yang kalian pilih. Tulis temanya dalam LKPD tersebut. Yang kedua, ya, data pokok-pokok isi pidato sesuai dengan tema yang kalian pilih. Diskusikan bersama anggota kelompoknya. Berikutnya yang ketiga, kembangkan kerangka berdasarkan strukturnya. Apa saja yang harus anak-anakku paparkan pada bagian pendahuluan, apa saja yang harus dipaparkan pada bagian isi, dan terakhir penutup. Ya, silakan diskusikan bersama anggota kelompok kalian. Bu Guru beri waktu 20 menit untuk menyelesaikan LKPD-nya, menulis teks pidato persuasif. Apa tema yang dipilih, Patin? Lingkungan. Kebersihan lingkungan. Ya, silakan ditulis. Nurul, apa temanya? COVID-19. Riki, apa? Manfaat teknologi internet. Ya, manfaat teknologi. Ada yang sudah selesai? Nurul sudah? Ya, silakan dilanjutkan. Jumlah pasien. Patin, sudah? Tinggal penutup. Ya, silakan diselesaikan. Pendahuluan sudah, struktur ya. Silakan dilanjutkan. Masih isi pidato. Ya, lanjutkan. Ada kelompok yang sudah selesai? Belum? Ya, silakan diselesaikan.
Baik anak-anakku, ada yang sudah jadi? Kelompok siapa yang sudah jadi? Latif sudah jadi? Ya, bagus. Siti Nurpati sudah jadi juga? Nurul? Sudah. Patin sudah? Tuti bagaimana? Ya, sudah jadi semua. Sekarang anak-anakku tukar LKPD-nya. Kelompok 1 memberikan LKPD kepada kelompok 2. Kelompok 2 memberikan LKPD-nya kepada kelompok 3. Dan seterusnya. Ya, kalian saling bertukar LKPD untuk diberikan masukan nanti. Baik, sekarang perhatikan hasil tugas menulis teks pidato temannya. Silakan diperhatikan, baca teks pidato temannya. Nanti anak-anakku akan berikan masukan. Jika ada yang masih kurang, silakan diberikan komentar, masukan, supaya nanti teman kalian bisa mengedit teks pidatonya berdasarkan masukan masing-masing kelompok ya. Beri waktu 5 menit untuk membaca teks pidato teman kalian. Kemudian nanti kita berikan masukan berdasarkan kekurangan-kekurangannya. Silakan dilihat teks pidato temannya. Masing-masing kelompok nanti bisa memberikan masukan kepada kelompok lain. Ya, silakan dibaca teks pidato temannya. Nanti berikan penilaian, masukan ya. Baik anak-anakku, sekarang kita akan memberikan masukan terhadap teks pidato teman kalian ya. Kelompok siapa yang memberikan masukan? Bagus, ada 3 kelompok. Bu Guru mulai kelompok 3 dulu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami akan memberikan masukan kepada kelompok 4. Menurut kami, teks pidato kelompok 4 dengan tema penggunaan teknologi masih kurang pada bagian isi. Kelompok 4 hanya memaparkan manfaat teknologi namun tidak memaparkan dampak negatif bagi manusia. Sebaiknya dampak negatif harus dipaparkan supaya isi pidato lebih lengkap. Terima kasih. Ya, bagus ya. Itu masukan dari kelompok 5 pada kelompok 4. Jadi kelompok 4 menurut kelompok 5 isi pidato kalian masih kurang, harusnya dilengkapi atau ditambahkan dampak negatif teknologi ya. Silakan berikan tanggapan kelompok 4. Terima kasih atas masukan dari kelompok 5. Nanti akan kami tambahkan dampak negatif teknologi pada bagian isi pidato. Ya, nanti ditambahkan ya. Bagus. Berikutnya kelompok siapa yang akan memberikan tanggapan? Ya, kelompok Patin dulu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami akan memberikan masukan kepada kelompok 1. Menurut kelompok kami, teks pidato kelompok 1 sudah lengkap di bagian pendahuluan dan bagian isi. Namun teks pidato kelompok 1 masih kurang di bagian penutup karena tidak ada ucapan permohonan maaf. Ya. Itu masukan dari kelompok 2 kepada kelompok 1. Silakan ditanggapi, Tuti. Terima kasih atas masukannya, nanti kami akan tambahkan. Ya, bagus. Nanti ditambahkan ya kekurangannya. Baik, berikutnya kelompok siapa yang akan memberikan masukan? Siti? Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami akan memberi masukan kepada kelompok 3. Menurut kelompok kami, teks pidato kelompok 3 masih kurang pada bagian pendahuluan. Seharusnya ucapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dilanjutkan dengan salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Selain itu, pada bagian penutup juga tidak dicantumkan permohonan maaf. Terima kasih. Ya, bagus. Jadi itu masukan dari kelompok 4 untuk kelompok 3 bahwa pada tahap pendahuluan harusnya lebih lengkap lagi ya. Silakan berikan tanggapannya kelompok 3. Ya, nanti ditambahkan ya. Baik, ada lagi yang akan memberikan masukan? Sudah bagus ya. Baik, kalau tidak ada silakan tukar kembali LKPD-nya. Berikan kembali kepada kelompok yang tadi kalian ambil LKPD-nya. Baik, sekarang anak-anakku silakan diedit LKPD-nya berdasarkan masukan teman kalian tadi, ya. Ada yang masih kurang itu dilengkapi. Bu Guru beri waktu 5 menit untuk mengedit LKPD-nya. Silakan. Ya, silakan ditambahkan ya. Tadi ada masukan dari temannya. Ya, tambahkan ya.
Riki, tadi ada dampak negatif teknologi belum dipaparkan. Bisa ditambahkan ya. Baik, kalau sudah anak-anakku silakan dikumpulkan LKPD-nya. Ya, kelompok Riki, silakan. Kelompok 1, kelompok 3, kelompok 2 ya sudah lengkap ya. Baik, anak-anakku perhatikan. Jadi tadi kalian sudah menulis teks pidato persuasif, kemudian anak-anakku sudah saling memberi masukan terhadap teks pidato yang sudah dibuat. Nah, sekarang kita akan membuat simpulan pembelajaran. Mungkin ada anak-anakku yang bisa menjelaskan apa saja langkah-langkah kita menulis teks pidato persuasif. Ada yang bisa menjelaskan? Ya, baik Naning. Ya, baik anak-anakku harus paham ya, harus mengingat bahwa ada 4 langkah kita menulis teks pidato persuasif. Yang pertama, kita menentukan tema terlebih dahulu. Yang kedua, anak-anakku harus bisa menemukan atau mendata pokok-pokok isi pidato berdasarkan tema yang sudah dipilih. Yang ketiga, kita menyusun kerangka pidato. Dan terakhir, kita mengembangkan kerangka menjadi teks pidato itu. Baik anak-anakku, jadi Bu Guru ingin berpesan kepada anak-anakku semua, materi pembelajaran hari ini silakan anak-anakku cari secara mandiri di rumah ya, silakan browsing di internet bagaimana langkah-langkah kita menulis teks pidato. Kalian juga bisa browsing di internet contoh-contoh teks pidato supaya wawasan anakku semakin bertambah. Nah, kemudian jangan lupa anakku pada pertemuan berikutnya itu nanti kita akan mempelajari materi mengenai cara menyampaikan pidato secara lisan ya. Jadi teks pidato yang sudah anak-anakku buat hari ini akan kita coba sampaikan secara lisan. Oleh karena itu, Bu Guru minta anak-anakku silakan browsing di internet. Silakan browsing di internet bagaimana cara menyampaikan pidato secara lisan. Aspek-aspek apa saja yang harus kita perhatikan ketika kita menyampaikan pidato secara lisan. Ya, nanti bisa anakku download contoh video pidato yang baik. Supaya anakku ada persiapan untuk mengikuti kegiatan pembelajaran pada pertemuan berikutnya. Siap anak-anakku semua? Siap, Bu. Baik, sekarang kita akan mengisi jurnal refleksi pembelajaran ya. Anak-anakku akan Bu Guru bagikan ada jurnal refleksi pembelajaran. Kalian mengisi sesuai dengan pemahaman kalian terhadap materi hari ini ya. Dalam jurnal ini anak-anakku bisa menuliskan apa materi yang belum anakku kuasai, kemudian apa lagi materi yang sudah dikuasai. Kalau ada materi yang belum dikuasai, apa tindakan anak-anakku untuk mengatasi hal tersebut. Baik, silakan dibagi. Ya, langsung diisi. Bu Guru beri kesempatan 3 menit saja ya, tidak banyak. Tulis nama kalian, kelas. Nah, kemudian jawab beberapa pertanyaan ini. Apakah kalian sudah bisa menentukan tema pidato? Kalau memang sudah bisa, centang iya. Kalau tidak bisa, centang tidak. Kemudian apakah kalian sudah bisa menentukan pokok-pokok isi pidato? Silakan dicentang. Jawabannya yang mana? Apakah kalian sudah bisa membuat kerangka pidato? Dan terakhir, apakah kalian sudah bisa mengembangkan kerangka menjadi teks pidato utuh berdasarkan struktur dan kaidah kebahasaan? Silakan dicentang. Harus jujur anak-anakku. Kalau memang tidak bisa, tulis tidak supaya Bu Guru tahu seberapa jauh pemahaman kalian mengenai pembelajaran hari ini. Nah, kemudian terakhir, jika ada materi yang belum Ananda kuasai, ya tulis langkah apa yang akan kalian lakukan. Ya. Jadi melalui jurnal refleksi pembelajaran ini, Bu Guru nanti bisa mengetahui kemampuan anak-anakku. Apakah masih ada di antara kalian yang tidak bisa menentukan tema, kemudian mendata pokok-pokok isi pidato sesuai tema,
Kemudian apakah ada yang belum bisa menyusun kerangka pidato? Dan terakhir, apakah ada di antara kalian yang belum bisa mengembangkan kerangka menjadi teks pidato utuh? Baik, kalau sudah silakan dikumpulkan. Ya, Siti Nur Pratiwi sudah? Sudah? Ya, kumpulkan. Sudah? Tidak, saya sudah mengerti semuanya. Ya, dikumpulkan kalau sudah. Baik, sekarang duduk kembali anak-anakku. Jadi, tadi anak-anakku sudah mengisi jurnal refleksi pembelajaran. Guru harapkan anak-anakku bisa semua ya menguasai materi hari ini, yakni kita menulis teks pidato dengan 4 langkah yang tadi. Baik, sekarang kita berdoa ya. Sebelum pembelajaran kita tutup, kita berdoa. Bu Guru minta ketua kelas maju pimpin doa. Duduk yang bagus ketika berdoa, jangan ada yang berbicara. Untuk menutup pelajaran ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Baik, perhatikan anak-anakku. Bu Guru ucapkan terima kasih atas partisipasi kalian sudah mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini dengan baik ya. Jadi mudah-mudahan nanti pertemuan berikutnya kita bisa bertatap muka kembali dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Pertemuan hari ini kita tutup dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.